ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita yang luar biasa di hari ini, terlebih dahulu satukan iman percaya kita, tundukkan kepala kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Begitu luar biasa Engkau memberkati kehidupan kami, begitu luar biasa Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami, kalaupun kami ada di hari ini karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami akan satukan hati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Bapa, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, hadirat-Mu ada, mujizat-Mu terjadi, dan di tempat kami masing-masing kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa melalui ibadah online yang luar biasa ini. Berkati seluruh yang terlibat dalam pelayanan di hari ini Bapa, baik itu pemimpin pujian, Engkau juga urapi dengan kuasa-Mu, pemain musik dan seluruh yang terlibat, biarlah pengurapan daripada Tuhan sendiri mengambil alih dan memberkati, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang sebentar juga membawa firman Tuhan, Tuhan juga tolong dengan pengurapan yang luar biasa, pengungkapan firman Tuhan terjadi, agar supaya ibadah ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bersyukur, dan kami alaskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari sebelum kita akan mulai acara ibadah pada pagi hari ini, kita mau naikkan syukur kita. Saya akan menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah online. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita beri yang terbaik bagi Allah kita lewat pujian dan penyembahan kita. Ini siap kami Tuhan, kami datang dengan segala kerinduan kami. Kami datang Tuhan dengan membawa hati kami, hati yang menyembah. Kami bersyukur Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Engkau pelihara kami. Dan kami mau nyatakan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Ini siap kami Tuhan, kami percaya bahwa Yesus adalah penolong kami. Saat kami menyembah, Engkau hadir tengah-tengah kami. Ini siap hati Tuhan, puaskan siap kami, puaskan siap rindu kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun tahta pujian bagi Yesus kita. Nyatakan bahwa Dia Allah yang selalu menolong hidupmu dan hidupku. Kasih-Nya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Nyatakan dengan kesungguhan iman kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Mari nyatakan lebih bagi Yesus kita. Musim akan selalu berganti, Kasih-Mu tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, aku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yesus akan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi nyatakan, Tuhan selalu
bahkan sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun musim dalam hidup kami, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Di saat kami menyembah, mukjizat sedang Tuhan kerjakan. Di saat kami menyembah, kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Di saat kami menyembah, pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Nyatakan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi kita, katakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi kita, katakan Yesus ajaib. Engkau mulia Tuhan, ajaiblah karya-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita, buat lawatan yang Tuhan sudah beri atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau, Yesus Tuhan Allah yang perkasa dalam hidup kami. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan bersama-sama, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita menaikkan syukur kita bagi Yesus kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Harus rekam bersama-sama, katakan haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Kita serah-serah mulia bagi Yesus, kita katakan Engkau Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Pujian mata kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari sama-sama. Ini Tuhan siap kami, siap hati kami. Kami mau siapkan Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami saat ini. Untuk sebentar Tuhan, kami mendengarkan firman. Biarlah Tuhan, firman dapat menjadi terang dan pelita bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, Kau penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan kesungguhan hati ucapkan dengan penuh iman. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan kesungguhan hati datang pada Yesus. Dia Allah yang setia. Apapun pergumulan dalam hidupmu saat ini, sudah disembuhkan atau belum disembuhkan, Dia tetap Allah Yehova Rafa yang menjadi tempat bagi kita. Dialah Allah penyembuh kita. Diberkati atau belum diberkati, Dia Allah Immanuel yang akan memberkati setiap hidup kita. Percaya bahwa Yesus satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Kau tahu setiap hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami datang pada dengan kesungguhan hati kami. Kami mau nyatakan Yesus, Kau penolong yang setia dalam hidup kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah,
Keluhku padamu sungguh berat, bebannya menghimpit hati dan jiwaku, ku curahkan seluruh isi hatiku, dan ku dengar suaramu berkata padaku, ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tanganku selalu menopang dirimu. Shalom, selamat pagi jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBIS Haleluya Palur. Saat ini saya berada di Saloka Tempak yang berada di daerah Ungaran. Ini merupakan tempat wisata dengan berbagai macam permainan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya waktu dapat bersama-sama keluarga untuk berada di Saloka Tempak yang memiliki wahana berbagai macam. Nah, tadi kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, agar kita dapat makin mengerti bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kesehatan yang sempurna kepada kami, dan saat ini kami beribadah bersama dengan ibadah online. Maka Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan agar kami dapat bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu yang menyatakan keselamatan telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati. Hari ini, andai kata kita dapat beribadah offline, kita mengadakan perjamuan kudus. Hampir seluruh gereja Pantekosta tiap bulan atau tiap minggu pertama mengadakan perjamuan kudus. Mengapa diadakan? Karena perjamuan kudus ini merupakan sakramen yang penting, bahkan boleh dikata sangat penting bagi orang-orang percaya. Mari kita baca di dalam Lukas 22 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Lukas 22 ayat 19 dan ayat 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perintah untuk melakukan perjamuan kudus oleh Tuhan diharapkan dilakukan berulang-ulang. Kenapa? Supaya setiap peserta itu makin mendalami makna perjamuan kudus di dalam kehidupannya. Makin mendalami, akibatnya makin banyak berkat yang dapat dinikmatinya. Nah, dalam perjamuan kudus, apa yang harus diingat? Yang harus diingat ialah peristiwa kesengsaraan Tuhan,
peristiwa penyaliban Tuhan, kematian, sampai dengan kebangkitan Tuhan. Ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Jadi untuk memberikan keselamatan kepada manusia, Tuhan harus melewati peristiwa penangkapan, peristiwa penyiksaan, peristiwa penyaliban, dan akhirnya mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, tanpa peristiwa-peristiwa ini, keselamatan tidak ada artinya. Tanpa peristiwa-peristiwa ini, Alkitab tidak memiliki kekuatan kuasa. Sehingga untuk memberikan kekuatan kuasa, untuk memberikan keselamatan, perlunya kesengsaraan Yesus, penyaliban Yesus, sampai dengan kebangkitannya. Lalu tujuannya untuk apa? Perjamuan kudus memiliki 2 tujuan. Yang pertama, keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, pertumbuhan gereja. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama adalah keselamatan. Makna keselamatan yang terbesar dari kematian Tuhan Yesus tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya keselamatan itu kasih karunia Allah. Bukan usaha manusia. Bukan karena kita orang baik. Bukan karena kita orang yang berpendidikan. Tetapi kasih karunia Allah yang harus diterima oleh iman kita. Kalau Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Dan untuk menerjemahkan itu, sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia mengadakan perjamuan kudus. Dia mengatakan, ini loh tubuhku, berupa roti yang dipecah-pecahkan, supaya setiap orang dapat menikmati. Melalui roti yang dipecahkan itu, setiap orang dapat memiliki iman bahwa keselamatan yang aku miliki adalah karena perjamuan yang Tuhan berikan kepada kita, mengingatkan kita, ini loh kesengsaraanku, ini loh kamu kuberi darah yang mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi bagi orang Kristen, iman keselamatan ini harus terus-menerus dijaga, harus terus-menerus dikerjakan, supaya iman keselamatan itu tidak hilang. Kenapa? Karena lingkungan, karena banyak orang yang mencari keselamatan dengan cara mereka sendiri. Dan dengan cara mereka itu kelihatannya lebih nyaman, kelihatannya lebih gampang, kelihatannya lebih safe. Padahal Tuhan sudah mengatakan, keselamatan itu kasih karunia Allah, pemberian cuma-cuma melalui iman kita yang percaya pada Kristus. Dan kepercayaan ini, keselamatan ini yang membuat kita hidup. Dan hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi hidup di akhirat nanti, yaitu di kerajaan surga. Jadi karya Yesus
Di kayu salib inilah kunci utama bagi orang yang mau menikmati hidup di dalam dunia ini. Melalui kesengsaraan Yesus kita disembuhkan. Melalui kesengsaraan Yesus kita mendapatkan berbagai macam berkat-berkat, sehingga berbagai macam pergumulan hidup dapat dikalahkan melalui kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi Yesus memberi roti, Yesus memberi anggur, ini hanya sebagai ungkapan saja yang harus kita masukkan di dalam hidup rohani kita agar kita makin percaya dan makin setia kepadanya. Jadi ketika kita mendapatkan roti, ketika kita mendapatkan anggur, pandangan hati kita harus mengarah ke Golgota. Ini loh Tuhan, aku menerima kasih karuniamu dengan iman yang aku arahkan kepadamu. Sehingga keselamatan saat itu terus memproses hidup kita. Jangan terbalik Bapak Ibu. Sesudah orang menerima keselamatan, baru mereka dapat menikmati hidup. Jangan menikmati hidup untuk mencari keselamatan, tidak ada. Yang ada adalah menerima keselamatan, percaya kepada Yesus, lalu diselamatkan, dan Tuhan memberikan kenikmatan-kenikmatan hidup di dalam dunia ini. Yang kedua, perjamuan kudus ini membuat pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja, berita Injil ialah berita tentang kematian Yesus. Karena dari kematian Yesus inilah muncul gereja di mana-mana. Awalnya gereja mula-mula. Lalu dari gereja mula-mula ini pekabaran Injil terus dilanjutkan, pekabaran Injil terus dilanjutkan. Muncul gereja di berbagai benua, di berbagai daerah. Bahkan gereja yang ada di tempat-tempat terpencil pun muncul. Itu karena berita Injil. Berita Injil adalah berita kematian Yesus, berita kebangkitan Yesus. Yang saat ini kita pelajari, membagi-bagikan roti, membagi-bagikan anggur kepada mereka yang mau percaya. Nah, pertumbuhan gereja inilah diawali dari kematian Yesus, diawali dari kebangkitan Yesus, dan Yesus memberikan Roh Kudusnya. Nah, gereja tidak hanya berbentuk gedung, tetapi Tuhan kepingin setiap orang percaya itu menjadi gereja-gereja yang hidup, sehingga mereka dapat bersaksi, mereka dapat dilihat oleh banyak orang. Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus ada di dalam hati kita, dan Yesus mewarnai hidup kita. Pertumbuhan gereja dapat makin cepat kalau setiap gereja-gereja yang hidup ini mau mengabarkan Injil kemurahan Allah. Injil keselamatan adalah kasih karunia Allah, bukan usaha kita, bukan kehebatan kita, tetapi hanya dengan percaya pada Yesus mereka diselamatkan. Dan ini harus kita wartakan, dan ini harus kita beritahukan kepada orang lain, supaya mereka juga selamat, supaya mereka juga bisa menikmati kasih karunia Allah ini. Lalu bagi orang Kristen yang belum mewartakan Injil, berarti orang Kristen ini tidak menghargai karya Yesus.
tidak menghargai keselamatan yang ada, yang diberikan kepadanya. Padahal setiap orang percaya diberi tanggung jawab, pergilah kamu beritakanlah Injil. Berita sukacita, berita di mana selama kita hidup ada jaminan-jaminan yang diberikan kepada kita melalui Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil melalui Yesus. Ini yang patut kita ceritakan, ini yang patut kita beritakan, ini yang patut kita serukan. Kalau belum, jika ada orang Kristen yang belum memberitakan Injil atau tidak memberitakan Injil, berarti orang Kristen tersebut tidak menghargai karya Yesus yang luar biasa itu. Dari penyaliban, dari kematian dan kebangkitan itu, Yesus memberikan jaminan hidup di dalam dunia ini. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kurang dicukupi, masalah diselesaikan oleh Tuhan. Ini harus kita beritahukan, ini harus kita benar-benar kita rasakan, lalu kita ceritakan kepada mereka. Lalu mereka yang mendengar akan bertobat, mereka yang mendengar akan percaya pada Yesus, dan dengan percaya pada Yesus muncul gereja-gereja baru. Maka perjamuan kudus harus diulang. Kenapa? Mengingatkan. Bagi mereka yang keselamatannya masih ragu-ragu, diingatkan. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku yang kuberikan pada kamu. Inti dari perjamuan kudus adalah keselamatan yang datangnya dari Allah. Keselamatan yang dari anugerah Allah, bukan dari usaha kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari hebatnya manusia, ataupun cara-cara manusia dengan berbagai macam cara mereka. Bukan itu, tetapi keselamatan itu anugerah yang harus kita terima dengan iman. Yang kedua, yaitu pertumbuhan gereja. Kalau setiap orang percaya yang menerima keselamatan, yang menikmati segala berkat, mau bercerita pada orang lain, akan muncul gereja-gereja baru di dalam kehidupan petobat baru. Ingat Bapak Ibu, ini masih era COVID-19. Kematian tidak ada orang yang tahu. Tetapi berbahagialah orang yang sudah mengabarkan Injil. Kapanpun kematian menjemput, dia sudah membuat gereja-gereja baru yang menjadi generasi-generasi penerus kita. Yang belum, bertobatlah. Mari kita kabarkan Injil. Bertobatlah. Mari kita terima dengan iman keselamatan yang datang dari Tuhan ini. Dan mari kita wartakan kepada orang lain. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang tubuh dan darah-Mu yang memiliki makna yang dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Engkau, yaitu keselamatan. Dan membuka gereja-gereja baru agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Meteraikan firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan sumber kuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini,
Mari kita taat pada protokol kesehatan. Siapapun orangnya, mari kita taat pada protokol kesehatan. Ada protokol kesehatan yang mengatakan 3M, ada yang meningkatkan menjadi 5M. Nah, GBS haleluya Palur 1B 5M. Protokol kesehatannya 1B 5M. Apa itu? Berdoa. Lalu memakai masker. Lalu menjaga jarak. Mencuci tangan. Menjauhi kerumunan. Dan mobilitasnya dikurangi. Kalau kita taat pada protokol kesehatan ini, minimal kita tidak tertular COVID-19 ataupun kita tidak nularkan COVID-19 pada orang lain. Semua bangsa Indonesia taat pada protokol kesehatan, COVID-19 dalam waktu yang pendek akan lenyap dari bumi Indonesia. Amin. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu mengikuti ibadah online ini, maka tolong di-like, dibuka, di-like Bapak Ibu. Lalu selain di-like, Bapak Ibu beri komentar pada kolom komentar. Kenapa ada komentar? Komentar itu penting bagi kami. Karena komentar itu merupakan tolok ukur bagi kami. Supaya kami makin meningkatkan pelayanan di bidang ibadah online ini. Dan kalau Bapak Ibu diberkati, di-share. Supaya banyak orang yang mendengar. Supaya banyak orang yang mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, tolong ibadah online didoakan. Apalagi dalam waktu PPKM ini banyak tempat wisata ditutup. Tapi kalau Bapak Ibu mendoakan, ada beberapa tempat wisata yang dapat kami gunakan. Supaya ibadah online ini tidak menjemukan, kita ganti-ganti tempat. Doakan Bapak Ibu. Doakan supaya cuaca baik. Karena beberapa kali kami menggelar alat-alat syuting, tiba-tiba gerimis, tiba-tiba hujan, tertunda, kita harus pindah tempat atau kita harus berteduh terlebih dahulu. Doa dari Bapak Ibu akan membuat cuaca dapat kami gunakan bersahabat dengan kami sehingga ibadah online dapat terlaksana dengan baik. Lalu tolong doakan ibadah online ini supaya alat-alatnya, karena seringkali dibawa ke kemana-mana, alat-alatnya ada yang rusak. Tolong Bapak Ibu dengan doa Bapak Ibu alatnya awet, ya, alatnya awet dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Doakan kru supaya kru tetap sehat, karena untuk mengerjakan ibadah online ini 6-7 jam sampai dapat ditayangkan. Jadi melalui doa Bapak Ibu kami percaya ibadah online dapat berjalan di dalam nama Yesus. Nah, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan setiap kami. Kami mau bersatu hati, Bapak, kami mau berdoa syafaat. Terutama kami mau membawa doa bangsa dan negara kami. Sudah 1 tahun, Bapak, bangsa kami belum keluar dari masa pandemi. Bangsa kami belum keluar dari krisis. Kami minta di dalam nama Yesus belas kasihan-Mu turun. Engkau memberkati setiap pejabat yang ada, Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Engkau memberkati seluruh jajarannya. Engkau memberkati setiap aparat yang terlibat. Tuhan, berikan hikmat buat mereka. Tuhan, berikan kuasa-Mu sehingga mereka boleh menentukan keputusan-keputusan yang baik. Bangsa kami ini boleh segera dientaskan, boleh melewati masa pandemi dan boleh segera dipulihkan dari
krisis ekonomi yang melanda. Hamba juga terus berdoa Bapak untuk gereja-gereja yang masih belum bisa ibadah online atau sebagian online, sebagian onsite. Tuhan, kami minta supaya Engkau menolong jemaat-Mu meskipun mereka tidak bisa ibadah secara onsite melalui keterbatasan-keterbatasan ataupun ada keterbatasan yang lain. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka supaya mereka punya hubungan pribadi yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Mereka terus membangun saat teduh mereka. Mereka tidak bergantung lagi dengan ibadah-ibadah besar, tetapi mereka bergantung secara pribadi kepada Tuhan saja. Berkati persekutuan jemaat yang ada di tempat ini Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan, Engkau yang menolong Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan mencukupkan. Jemaat juga Tuhan Engkau memberkati. Ada pergumulan, ada suka duka. Tuhan tolong supaya mereka terus erat berhubungan dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah problem mereka Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Supaya mereka terus bertumbuh percayanya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati studi anak-anak mereka. Dan juga Tuhan memberkati mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari setiap hal yang tidak baik. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa untuk setiap kami supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, dan kami rindu Tuhan supaya setiap kami bisa menghasilkan buah. Kami mempersembahkan sesuatu yang baik buat Tuhan karena Tuhan sudah mati buat kami. Tuhan bangkit mengalahkan maut supaya kami juga bisa dibangkitkan di akhir zaman besok. Berkati setiap kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, baik yang pemain musik, sound, pelayan-pelayan yang lain. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syafaat kami. Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab setiap apa yang menjadi doa kami. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menjamah saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami saat ini berangsur-angsur membaik. Ibu Suheni sudah makin baik. Pak Paulus Sugito sudah makin baik. Ibu Sriono sudah makin pulih. Pak Budi juga Engkau pulihkan. Lili juga Engkau ganti dengan organ yang baru dan Engkau pulihkan. Kami juga berdoa untuk Pak Danu yang hari ini masih berada di ICU. Bapak Doner, Mbak Ratmi, Oktavianus Indrawijaya, Pak Sarjono, Bu Wagini, dan Pak Weli, serta Bu Danu. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus segala penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami. Kami patahkan Engkau, kami hancurkan Engkau. Dan Tuhan nyatakan mereka telah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman dari saudara-saudara kami. Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, iman mereka tumbuh dan mereka menikmati hidup di dalam sukacita. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai dan memberkati kami. Engkau telah mendengar doa-doa syafaat kami. Bahkan Engkau telah mengabulkan doa-doa syafaat kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu dan nikmatilah berkat yang Allah curahkan kepadamu. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu.
Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.